Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita bertemu kembali dalam pembelajaran bahasa Indonesia untuk kelas 7. Bagaimana? Masih semangat kan untuk belajar walaupun dari jarak jauh? Tetap harus semangat ya. Yuk kita mulai. Hari ini kita masih belajar teks fabel. Nah, hari ini materi kita adalah struktur teks fabel. Sebelum kita masuk ke struktur teks fabel, saya ingatkan terlebih dahulu apa sih teks fabel itu? Nah, teks fabel merupakan cerita yang menggambarkan watak dan budi manusia yang pelakunya atau tokoh dalam ceritanya itu diperankan oleh binatang. Jadi, isinya itu bisa berisi pendidikan moral dan budi pekerti. Nah, kita masuk ke struktur teks fabel ya. Struktur teks fabel dibagi menjadi 4 bagian. Struktur yang pertama adalah orientasi. Struktur yang kedua adalah komplikasi. Struktur yang ketiga adalah resolusi, dan yang terakhir adalah koda. Nah, kita mulai yuk mengetahui lebih dalam tentang satu persatu dari struktur teks fabel. Yang pertama adalah tahapan orientasi. Nah, pada struktur atau tahap orientasi ini merupakan bagian dari awal suatu cerita yang isinya berupa pengenalan tokoh, pengenalan latar, pengenalan tempat, dan waktu. Jadi, pada struktur ini atau pada bagian ini isinya itu dikenalkan dulu tokoh-tokohnya siapa saja yang bermain atau yang diceritakan dalam fabel tersebut. Kemudian diceritakan juga latarnya di mana, misalnya kancil, ceritanya tentang kancil nih, latarnya ada di sawah atau ada di hutan, kemudian terjadinya itu pada waktu pagi hari atau siang hari. Nah, itu adalah tahapan orientasi. Selanjutnya adalah strukturnya komplikasi. Pada bagian komplikasi ini merupakan munculnya permasalahan atau konflik antara tokoh satu dengan tokoh yang lain. Jadi, kalau pada bagian orientasi itu diperkenalkan dulu tokoh-tokohnya, kemudian masuk ke struktur yang kedua, komplikasi ini sudah muncul masalahnya. Jadi, antar tokoh itu biasanya memang muncul satu permasalahan. Nah, itu adalah tahap komplikasi. Kemudian struktur yang ketiga itu adalah resolusi. Pada bagian resolusi ini merupakan bagian yang berisi pemecahan masalah. Pada tahapan ini masalah sudah mulai menurun karena sudah menemukan titik terang pemecahan masalahnya. Jadi tadi pada bagian komplikasi itu ada muncul masalah. Nah, pada bagian tahapan resolusi ini masalahnya itu sudah ada jalan keluarnya. Jadi sudah menurun, tidak memanas kembali. Yang terakhir adalah koda. Koda merupakan bagian akhir dari teks fabel yang berisi perubahan yang terjadi pada tokoh atau pesan moral yang dimunculkan oleh pengarang. Koda sifatnya tidak wajib ada, jadi boleh ada atau boleh tidak ada. Jadi ini sunnah hukumnya kalau koda ini. Sampai sini bagaimana? Paham? Kita lanjut ya. Nah, ini ada tugasnya adalah silakan diperhatikan teks fabel ini dengan judul Kuda Berkulit Harimau. Jadi nanti silakan setelah menonton video ini kalian buka buku paketnya pada teks fabel, babnya masih teks fabel ya. Silakan dicari teks ini. Jika kalian merasa sulit membacanya lewat video ini, silakan dibaca di buku paket karena ada. Saya mengambilnya dari buku paket kalian. Judulnya Kuda Berkulit Harimau. Ini. Nah, ini adalah tugasnya. Silakan kalian baca teks fabel di atas dengan cermat dan teliti, kemudian kalian tentukan strukturnya pada teks fabel di atas. Nah, caranya silakan dikasih kurung kurawal di sebelahnya. Mana bagian orientasi, silakan dikasih kurung kurawal. Mana bagian komplikasi, silakan dikasih kurung kurawal juga. Mana yang bagian pemecahan masalah
atau resolusi dikasih kurung kurawal, dan bagian koda jika mungkin ada pada teks tersebut juga dikasih kurung kurawal. Jika ada yang bertanya, Bu, apakah teksnya dituliskan kembali? Jawabannya iya, silakan dituliskan kembali teks fabelnya ya. Silakan dikerjakan di kertas folio bergaris atau di buku tugas kalian. Kemudian kalau sudah, dokumentasikan dan kirimkan ke kantong tugas yang tersedia atau bisa ke WhatsApp pribadi saya. Baiklah, sekian pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat ilmu yang kita pelajari hari ini. Jangan lupa tetap selalu semangat dalam belajar walaupun dalam jaringan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.